Selamat malam Bapak Ibu, Opa-Oma PKRU, GPIB yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program saya dan PKRU membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Betty Margaret Pasal Besi, anggota PKRU GPIB Jemaat Marko Mulyo Batu, Jawa Timur. Waktu doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh. Perlindungannya diberi bagi yang beriman, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Opa-oma yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus, pada malam ini kami para lansia datang kepadamu. Mohon bimbingan Roh Kudus untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama, menutup aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Ratapan pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22. Firman Tuhan menyatakan demikian. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah, Tuhan, dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua. Darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan ulasan Sabda Bina Umat pada hari ini, tanggal 29 Juni 2022, dari Kitab Ratapan 2 ayat 18 sampai dengan 22.
yang diberi judul Menangislah dalam Doa. Ayat masnya pada ayat 18. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Pernahkah kita memperhatikan orang berdosa? Atau pernahkah kita sadar akan sikap kita dalam berdoa? Dari sekian orang yang kita lihat atau dari sekian banyak doa yang kita panjatkan, pernahkah kita berteriak dan meratap hingga mencucurkan air mata dan mengangkat tangan? Ekspresi seperti itu akan muncul ketika hati dan pikiran tak kuasa lagi menahan beratnya pergulatan hidup yang harus dihadapi. Perikop kita pada malam ini memperlihatkan bagaimana Yeremia berupaya untuk memanggil dan mendorong bangsa Israel datang kepada Allah dalam doa penyesalan. Yeremia meminta agar mereka berteriak, mencucurkan air mata, jangan beristirahat, dan berharap kepada Allah agar mereka dipulihkan dari murka Allah. Yeremia juga meminta agar bangsa itu mencurahkan isi hati mereka seperti air kepada Allah dan mengangkat tangan mereka. Sebagai ungkapan kesadaran diri akan keterbatasan yang tak bisa hidup jauh dari Allah. Semua ini dilakukan Yeremia sebagai seorang pelayan Allah yang melihat bagaimana kehidupan selanjutnya dari orang-orang yang masih hidup. Pada masa-masa kita lemah, jatuh dan terpuruk, kita menjadi sungguh sadar betapa rapuh, lemah, dan tak berdaya hidup kita tanpa kuasa kasih dan kemurahan Tuhan. Satu jalan penting dan tepat yang harus kita lakukan adalah datanglah kepadanya, berteriaklah dalam doamu, menangislah dalam dekapan Tuhan. Ceritakanlah semua yang kita alami dan segala masa di hati. Saat beban terlalu berat dan kita tak lagi sanggup menanggung dan menyelesaikannya, angkatlah tangan sebagai tanda pengakuan akan kerendahan dan kelemahan diri di hadapan Allah. Dan jangan berhenti berharap akan pertolongannya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Sabda Bina Umat. Waktu doa yang kudus, kala Tuhan dekat, Ia mau mendengarkan keluh anaknya. Bawalah kepadanya jiwa yang berkasah, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa rapuhnya kami sebagai manusia tanpa Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia dan firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami di tengah keadaan kami sebagai opa oma dalam usia lanjut, sehingga membuat kami mampu melangkah di tengah situasi dan kondisi yang ada.
Ampuni kami, kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami dan meninggalkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pengurus Dewan PKRU yang dipercayakan untuk melayani dan mendampingi kami para lansia. Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka di dalam pelayanan. Berkati juga keluarga mereka. Kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik di sinode, gereja, dan jemaat. Berkati juga keluarga mereka. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan Yesus memberkati, sehingga besok kami bangun dengan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat istirahat, Bapak Ibu PKRU. Tuhan Yesus memberkati.